resepsi, bulunya kere mungkin, atau ada juga yang bilang, dia nikah nggak ada buku nikahnya, dia nikah siri, dia bilang gitu. Halo semuanya yang jauh di mata dekat di hati, kembali lagi dengan aku, Glesia Koljack. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja, dilancarkan segala urusan dan rezekinya pada hari ini. Amin. Di video kali ini, aku mau share ke kalian semua, yaitu proses-proses menikah dengan warga negara Amerika. Jadi, kenapa aku mau share proses-proses menikah dengan warga negara Amerika? Karena banyak ya teman-teman aku juga nanya, kayak mana sih proses-proses menikah dengan warga negara Amerika? Itu salah satu alasannya. Dan yang kedua itu aku sering dengar ya kalau ada yang bilang juga kalau aku menikah dengan bule tapi nggak pakai resepsi. Terus aku nikah nggak ada buku nikah dan mereka berpikiran aku menikah siri. Nah, jadi di video ini aku mau share ke kalian semua dan semoga yang berpikiran buruk, yang berpikiran jelek bisa terbuka pikirannya dan nggak penasaran lagi. Jadi buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe, like, dan share ke semua teman-teman kalian. Selamat menonton! Jadi untuk menikah dengan warga negara Amerika itu nggak segampang yang aku pikirkan sebelumnya. Dan sebelum pasangan kamu, suami kamu membawa kamu ke Amerika, kita harus menjalani proses-proses untuk mendapatkan visa terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada 2 visa. Untuk menikah dengan warga negara Amerika ada 2 visa. Yang pertama itu adalah visa tunang, di mana prosesnya itu bisa memakan waktu sekitar 5 atau sampai 7 bulan. Tapi tergantung juga ya, tergantung libur nasional di Amerika dan libur nasional di Indonesia juga. Dan visa ini kita harus menikah resmi secara hukum sebelum 90 hari dari ketibaan kita atau dari sesampainya kita di Amerika. Itu harus menikah secara hukum di Amerika ya. Dan yang kedua itu adalah visa CR1 kalau nggak salah. Nah, visa tersebut itu memakan waktu lebih lama dari visa pertama, tetapi visa yang kedua ini yaitu dimana kamu dan suami kamu itu sudah menikah resmi secara hukum di Indonesia, dan waktunya itu kalau nggak salah 12 bulan atau lebih. Tapi kayaknya baru-baru ini aku ada baca di satu grup, dia sudah menikah resmi secara hukum di Indonesia dan prosesnya itu sampai 19 bulan, dan 19 bulan baru dia bisa ikut suaminya balik ke Amerika. Jadi sebenarnya kedua-dua visa ini ya ada keuntungannya masing-masing, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, jadi aku di sini ngambil visa yang pertama, yaitu visa tunang, di mana aku harus menikah resmi secara hukum di Amerika dan nggak boleh nikah di Indonesia. Nah, jadi di situ mungkin itu yang terlintas di pikiran orang-orang yang nggak ngerti kayak mana proses visa ini. Jadi mereka berpikir, oh, nikah sama bule tapi nggak resepsi, bulenya kere mungkin, atau ada juga yang bilang, dia nikah nggak ada buku nikahnya, dia nikah siri, dia bilang gitu. Oke, lanjut. Yang proses visa yang aku ambil tersebut, dan prosesnya itu kami sudah mempersiapkan, maksudnya suami aku udah mempersiapkan dokumen-dokumennya pada bulan 5 2018 ya, 2018. Setelah dia melamar aku di Bali, bulan 4 dia melamar aku di Bali, dan bulan 5 dia menyiapkan dokumen. Dan dokumen pertama yang dikirim dia itu adalah surat keterangan di mana aku bersedia menikah dengan dia di Amerika sebelum 90 hari dari ketibaan aku atau dari sesampainya aku di Amerika. Nah, jadi surat itu dia kirim melalui email aku print, aku tanda tanganin, dan aku kirim balik ke email dia melalui scan. Dan
yang kedua itu foto ukuran visa Amerika. Nah, untuk foto ini sendiri ada kriterianya dan kayaknya aku agak-agak lupa, tapi aku ingat kayaknya ada ukuran dari dagu ke kepala atau gimana gitu, ada ukurannya sendiri. Dan untuk foto ini aku harus pergi ke Medan 3 jam, naik angkutan umum dari rumah aku ke Medan 3 jam hanya untuk foto ini, karena aku takut salah, aku takut foto aku nggak diterima. Jadi aku 3 jam dari rumah ke Medan untuk foto Amerika tersebut. Dan foto itu aku suruh mereka kirim ke email aku, dan aku kirim ke email suami aku, dan suami aku cetak di Amerika. Jadi gampang, nggak perlu kirim melalui pos atau apa, melalui email, dan dia sendiri yang cetak di sini. Nah, dokumen-dokumen lain itu ini yang aku ingat aja ya, mungkin ada yang terlepas atau terlewati, tapi ini aku ingat aja. Tadi yang surat keterangan menikah, foto-foto kami bertemu, foto-foto kami bersama, itu sebagai bukti kalau memang kami mempunyai hubungan. Memang menjalin hubungan, itu foto itu sangat penting. Dan yang berikutnya itu fotokopi paspor, karena kan aku dengan dia itu sering travel sama-sama, jadi fotokopi paspor itu stempnya harus sama, keluar masuk imigrasi itu harus sama stempnya, jadi itu juga sebagai bukti. Yang setelah itu penjelasan atau statement di mana pertama kali kita bertemu. Nah, seperti aku bilang, aku dan suami bertemu di salah satu website dating. Jadi, dimanapun kalian bertemu, katakan dengan jujur. Nggak boleh berbohong. Itu kejujuran itu penting. Dan katakan dengan jujur dimanapun kalian bertemu. Nah, itu poin yang paling penting. Nah, jadi itu udah kita kirimkan. Terus, surat pajak. Apakah dia bayar pajak atau enggak, itu juga penting. Dan juga keuangan suami aku, bukti keuangan suami aku. Dimana, kenapa mereka meminta bukti keuangan? Karena itu sebagai bukti kalau suami aku sanggup membiayai aku selama aku tinggal di Amerika. Jadi seperti yang aku bilang tadi, bukti keuangan itu sangat penting karena aku juga punya teman, tapi dia bukan orang Indonesia, dia orang Vietnam. Nah, dia ingin membawa istrinya kemari itu memakan waktu sekitar 8 tahun. Dikarenakan keuangan dia tidak mencukupi untuk membuktikan kalau dia sanggup membiayain istri dia selama di sini. Jadi keuangan itu sangat penting. Nah, jadi setelah dokumen-dokumen itu dikumpulkan, ada beberapa dokumen penting lainnya. Jadi buat kalian yang berencana ingin menikah atau mengajukan visa tersebut, kalian boleh cek di Google atau di website atau di grup-grup mana. Ada beberapa dokumen yang pentingnya juga, tapi aku lupa ya, sedikit lupa. Jadi setelah dokumen-dokumen itu kita kumpulkan, termasuk dokumen-dokumen penting juga, suami aku mengirimkan dokumen tersebut ke USCIS. Yang pastinya dengan bayaran juga ya. Berapa sih bayarannya? Aku lupa juga bayarannya berapa. Kalian boleh cari di Google atau di mana-mana website tentang visa ini. Nah, setelah suami aku mengirimkan dokumen tersebut pada bulan 5 2018, dan kami menunggu kira-kira dari bulan 5 sampai Januari 2019 baru petisi kami diluluskan. Tapi nggak sampai di situ aja. Setelah petisi diluluskan oleh USCIS, kalian juga boleh cari di Google apa itu USCIS, karena aku agak-agak ribet, agak-agak rumit mau menjelaskannya kayak mana. Yang pastinya banyak banget informasi-informasi di Google atau di website tentang visa Amerika. Nah, jadi ini aku hanya bercerita tentang pengalaman aku aja, dan aku nggak menceritakan secara detail, nggak menceritakan secara keseluruhan. Jadi, bulan 5 2018, suami aku mulai mengirimkan dokumen-dokumen tersebut. Pada Januari
Januari 2019, petisi kami, lamaran kami diluluskan oleh USCIS. Dan setelah USCIS mengirimkan, setelah USCIS ada lagi proses berikutnya, yaitu NVC. Jadi USCIS mengirimkan dokumen kami ke NVC, dan itu juga memakan waktu yang lama menunggunya. Dan setelah itu beberapa minggu, NVC mengirimkan satu nomor, di mana nomor tersebut itu sangat penting untuk proses aku nanti, proses visa aku di kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Nah, jadi di sini ada poin yang penting juga. Setelah kami mendapatkan nomor petisi dari NVC, suami aku terus WA aku dan dia bilang, kita udah dapat nomor petisi dari NVC. Aku akan book tiket untuk kamu, untuk aku medical ke Jakarta. Jadi medicalnya itu harus di Rumah Sakit Bintaro yang ada di Jakarta. Nah, ini kenapa nggak harus di Jakarta, nggak boleh di rumah sakit yang lain? Karena itu udah memang aturannya. Amerika memilih salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Bintaro yang ada di Jakarta. Jadi walaupun kalian tinggal di Medan, walaupun kalian tinggal di luar Jakarta, kalian harus pergi ke Jakarta hanya untuk medical. Nah, jadi setelah aku bilang tadi, setelah kami mendapatkan nomor petisi dari NVC, itu kalau nggak salah pada hari Jumat, aku ingat banget, karena aku medicalnya hari Senin. Hari Jumat suami aku WA aku, kita udah dapat nomor petisi dari NVC. Nah, setelah dapat nomor petisi dari NVC itu bukan berarti dokumen kita udah dikirim ke Amerika, dan itu dokumennya sama sekali belum dikirim ke Amerika ya, karena NVC itu kalau nggak salah 1 bulan cuma 2 kali pengiriman. Nah, setelah mendapatkan nomor petisi itu, suami aku langsung book tiket dan aku langsung membuat appointment ke Rumah Sakit Bintaro, dan aku ambil hari Senin. Hari Jumat suami aku udah siap-siap packing koper untuk ke Jakarta. Hari Sabtunya aku berangkat ke Medan, nginap 1 hari di rumah adik aku, dan hari Minggu paginya aku berangkat ke Jakarta. Dan aku beruntung banget, aku punya teman di Jakarta, teman baik aku sekolah dulu. Dia tinggal di Jakarta dan dia ya banyak membantu aku dari medical sampai interview visa, dia banyak membantu aku banget. Nah, dan kebetulan rumah dia itu dekat dengan rumah sakit. Jadi hari Minggu aku sampai ke Jakarta, dijemput dengan dia, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dan aku nginap di rumah dia. Pada hari Senin aku aku medical check up di rumah sakit tersebut, dan yang dicek itu adalah wajib 4 vaksin. Yang aku ingat itu cuma vaksin flu, vaksin flu yang aku ingat, vaksin campak atau apa ya, yang 2 lagi aku lupa vaksin apa. Sampel darah, air kencing, terus dia ukur tinggi badan aku, berat badan aku, setelah itu cek mata. Yang terakhir itu adalah konsultasi dengan dokter. Setelah itu udah siap bayar, dan bayarnya itu 3.500.000, cuma untuk segitu aja, 3.500.000. Dan setelah medicalnya itu aku nunggu beberapa hari di rumah teman aku. Aku nginap di beberapa hari di rumah teman aku ya, karena aku nggak mau sebelum hasilnya keluar, aku nggak mau pulang ke Medan, karena aku takut kalau nanti mana tahu ya, aku berpikiran mana tahu nanti hasil medicalnya nggak baik, nggak bagus, dan aku harus medical ulang. Jadi aku nggak perlu capek-capek, nggak perlu buang duit dari Medan ke Jakarta. Jadi aku menetap di rumah teman aku sampai hasilnya keluar. Pada hari Senin aku medical, dan pada hari Jumatnya pihak rumah sakit mengirimkan pesan ke aku bahwasannya hasil medikal aku sudah selesai dan akan langsung dikirimkan ke kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Jadi kita nggak
boleh ambil hasilnya sendiri, nggak boleh dibuka. Pihak rumah sakit sendiri yang akan mengirimkannya langsung ke kedutaan Amerika. Jadi udah lega, berarti medical aku nggak ada masalah. Setelah itu aku pulang ke Medan. Medicalnya udah selesai, udah beres, nggak ada masalah. Pada tanggal 1 Februari, aku ingat banget, tanggal 1 Februari dokumen aku udah sampai ke kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Nah, pada 1 Februari, kedutaan Amerika yang ada di Jakarta itu mengirimkan email ke suami aku, menanyakan email aku, alamat rumah aku. Nah, setelah suami aku balas email mereka, nggak lama kemudian, kedutaan Amerika yang ada di Jakarta mengirimkan email ke aku bahwasannya aku sudah siap melakukan atau membuat jadwal interview kalau semua dokumen-dokumennya udah siap. Jadi waktu mereka mengirimkan email tersebut, aku langsung balas. Aku mau mengajukan, aku terus mau membuat jadwal interview karena semua dokumen-dokumennya udah aku persiapkan. Dan gak lama mereka membalas email aku dan aku mendapatkan jadwal interview pada 6 Februari 2009. Aku lihat email karena aku lupa apa aja yang dibawa, yang harus dibawa untuk interview. Yang pertama itu adalah paspor yang masa berlakunya itu masih berlaku sekitar 8 bulan atau lebih. Dan yang kedua itu adalah DS-160. Nah, DS-160 itu adalah sangat penting, di mana kita harus mengisinya secara online. Dan kalian boleh juga cari di Google apa itu DS-60. Mengisinya secara online, disubmit, letak foto, dan setelah itu di print. Nah, itu. Dan juga sertifikat kelahiran, birth certificate, dan juga police certificate. Dan surat keterangan polis ini polisi ya, karena itu wajib buat aku karena dulu aku tinggal di Malaysia selama 10 tahun dan aku harus mendapatkan surat keterangan kepolisian ini dari kepolisian Amerika, dan itu mendapatkannya itu gampang banget. Aku apply-nya atau memintanya itu melalui online. Dan setelah itu mereka luluskan dan ngambilnya itu di imigrasi atau kedutaan Malaysia yang ada di Medan. Itu gampang banget, yang cuma bayarannya kemarin aku lupa. Aku lupa deh bayarannya kemarin berapa. Jadi itu aku harus ada itu ya, karena aku pernah tinggal di Malaysia 10 tahun. Itu juga penting. Dan setelah itu surat pajak suami aku, bank statements atau bukti-bukti aset suami aku, dan juga surat dari tempat kerja suami aku, dari kantor suami aku, itu juga harus foto ukuran paspor Amerika dan hasil medikal. Nah, hasil medikal ini yang seperti aku bilang tadi, pihak rumah sakit sudah langsung mengirimkannya ke kedutaan Amerika. Dan juga foto-foto kalau kita mempunyai hubungan, kayak foto, surat-surat, email, atau aku juga ada cetak beberapa percakapan aku, obrolan aku dengan suami sebagai bukti juga. Itu juga aku print dan aku bawa ke kedutaan Amerika untuk interview. Dan juga bayaran sekitar $265, yang pada waktu itu $1 14.500. Nah, ini bayaran kita boleh bayar langsung di kedutaan ataupun langsung bayar melalui CIMB Niaga kalau nggak salah. Jadi aku bayar langsung di kedutaan. Dan itu deh kayaknya poin-poin yang penting. Jadi cuma ada 5 orang di dalam bangunan imigrasi tersebut. Nah, jadi aku itu yang terakhir. Aku yang terakhir diwawancarain, dan aku dapat dengan petugas yang ramah tamah, dan ditanya itu, yang pertama kali ditanya itu, di mana awal mula
aku dan suami bertemu, kapan suami melamar aku, terus suami pernah bertemu dengan aku berapa kali dalam setahun atau kayaknya aku lupa deh. Kayaknya nggak banyak sih yang ditanya. Yang penting jawab dengan jujur, jangan takut. Ya kayak waktu itu sih aku nggak takut ya, cuma suami aku bilang gini, nanti kalau ditanya jangan, dia bilang, suami aku bilang kalau ditanya itu jangan takut, jangan ngomongnya jangan terbata-bata, ya dibuat aja kayak ngobrol, kata suami aku itu. Jadi aku ikutin cara suami aku, nasihat suami aku, ya aku kayak ngobrol gitu dengan pekerjanya. Jadi dia buat lucu-lucu, jadi kita ketawa bareng, ketawa terus. Waktu itu sih dia nggak nanya tentang foto-foto kami bersama, tapi waktu itu aku bilang ke dia, oh iya dia ngelamar aku di Bali, ini ada fotonya, aku bilang itu sama petugas imigrasinya itu. Oh iya bisa dong aku lihat. Terus dia lihat, oh aku pernah kesini loh, dia bilang gitu. Oh jadi kamu pernah kesini? Iya. Iya dia bilang gitu kan. Terus kamu suka? Terus aku tanya balik dia, kamu suka ya? Kamu suka nggak tempat ini? Iya aku suka banget, dia bilang gitu. Tapi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Terus dia lihat lagi foto, oh ini orang tua kamu, iya, oh ini orang tua kamu, jadi dia udah datang nemuin orang tua kamu, dia bilang gitu, dia tanya aku gitu, oh iya udah. Terus nggak lama dia bilang, visa aku diluluskan. Dan aku itu rasanya seneng banget. Terus dia bilang gini, kasih tahu dengan calon suami kamu kalau kamu akan segera menemuin dia di Amerika, dia bilang gitu. Petugas imigrasinya bilang gitu. Dan aku tuh seneng banget, ya ampun, nggak bisa kebayangkan dari bulan 5 sampai bulan 2, dan akhirnya setelah interview menunggu 1 minggu visa itu baru di tangan. Dan itu rasanya, ya ampun, ternyata perjuangan itu nggak sia-sia, kesabaran itu bersabar itu nggak sia-sia. Dan setelah itu pada bulan Maret 31 Maret atau 30 Maret ya, aku lupa juga. Suami aku datang ke Indonesia 31 Maret, dia tukar agama ke Muslim, dan pada tanggal 1 April kami melakukan nikah secara agama. Ya, atau ya banyak sih yang bilang kalau aku cuma nikah siri. Sebenarnya sih nggak nikah siri. Karena seperti aku bilang tadi, menikah menggunakan visa ini, aku harus menikah resmi di Amerika dan nggak boleh menikah resmi di Indonesia. Jadi orang tua aku, ya pastinya aku dan orang tua aku atau keluarga aku yang lain juga nggak mau dong aku tinggal satu rumah dengan suami, sedangkan kita belum sah secara agama ya, karena yang penting kan akad nikah ya. Jadi mereka mau aku menikah secara agama dan menikah resmi secara hukum di Amerika. Jadi setelah menikah secara agama di Indonesia, aku dan suami balik ke Amerika sama-sama dan menikah secara resmi. Setelah itu seminggu di sini aku menikah secara resmi hukum di pengadilan di sini di Amerika. Kami pergi ke pengadilan dengan suami aku, kita menikah secara hukum di Amerika, mendapatkan sertifikat pernikahan. Setelah itu mendapatkan sertifikat pernikahan dan aku melaporkan pernikahan aku dengan suami ke kedutaan Indonesia yang ada di Amerika. Jadi aku udah sah secara hukum dan agama di kedua-dua negara. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Agak ribet sih mau menjelaskan seperti ini, karena sebenarnya aku sih nggak peduli ya orang mau ngomong apa, mau ngomong begini, mau ngomong aku nikah sama bule tapi nggak ada resepsi, mau nikah bule kere atau menikah siri. Tapi aku cuma berpikir, karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak menjalani prosesnya kayak mana, dan proses ini itu memakan 9 bulan sampai visa di tangan, dan itu nggak mudah. Rasa takut, rasa bimbang itu selalu ada. Aku selalu berpikir, tapi nggak sampai stres ya, karena sebagian orang juga ada bilang, nanti kamu bakalan stres atau apa. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak sih, aku nggak sampai stres. Yang penting aku jalanin. Jangan memperumit keadaan atau apa gitu. Yang penting kita ikhlas. Aku dan suami itu adalah tulus ya, ikhlas, nggak bohong. Hubungan kami itu nggak bohong, karena kita memang benar-benar serius ingin menikah.
Nah, jadi perjuangan itu memang nggak sia-sia, kesabaran itu memang nggak sia-sia. Jadi, dan aku itu sama sekali nggak mengeluarkan duit sepersen pun untuk proses ini. Dan suami aku itu sudah mengeluarkan uang banyak ya, sekitar dia bilang $10.000. $10.000 itu bukan uang sedikit ya untuk kita ya, untuk dia juga. Dan dia sudah mengeluarkan semua tabungan dia hanya untuk membawa aku kemari. Dan itu nggak mudah. Dan itu harus kita hargain. Nah, tadi itu dia proses-prosesnya, agak ribet juga mau menjelaskan. Seperti yang aku bilang tadi, aku nggak menceritakannya secara lengkap, secara detail, karena ini menurut pengalaman aku aja. Jadi buat yang berpikiran jelek, berpikiran yang enggak tentang aku, semoga terbukalah pikirannya. Dan kalau dia paham ya bagus, kalau dia nggak ngerti atau dia nggak paham ya terserah dia deh, ya kan? Aku juga nggak mau tahu. Nah, jadi nggak sampai di sini aja. Setelah aku nikah resmi secara hukum dan agama di kedua negara, nggak sampai di sini aja, karena akan ada proses-proses untuk mendapatkan green card. Nah, jadi proses ini buat kalian yang mungkin mau aku share tentang proses green card, kalian boleh komen di bawah. Nanti kalau kalian mau sih ya, kalau kalian mau aku share. Jadi kalau kalian nggak mau saya juga nggak apa-apa, tapi aku mau kalian komen di bawah. Aku mau share proses green card atau enggak. Jadi buat kalian yang udah nonton video aku, makasih banget. Yang udah dukung aku, dan orang-orang yang mendukung aku itu banyak banget, dan aku berterima kasih banget ya. Perjuangan aku untuk menikah dengan orang negara Amerika itu, perjuangan aku dari proses-proses pembuatan visa itu banyak banget dukungan dari keluarga aku, dari orang tua aku, adik aku, kakak aku, tante aku, om aku, itu mereka mendukung banget. Mereka memberikan dukungan yang biar aku semangat. Dan sampai sekarang, dan aku bersyukur banget, alhamdulillah bersyukur banget mempunyai orang-orang yang luar biasa di dalam kehidupan aku. Jadi buat kalian juga, teman-teman aku yang udah mendukung aku, yang mendukung video YouTube aku, yang selalu nonton video aku, makasih banget. Terus dukung aku, dan sukses buat kalian juga, sama-sama sukses. Dan makasih banget, aku nggak tahu harus ngomong apa. Makasih banget, nantikan video selanjutnya. Oke, bye-bye.